الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir malam hari ini memasuki pembahasan ayat yang ke-97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakan wahai Muhammad, siapapun yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan semua kitab-kitab yang telah berlalu. Wahudan, Al-Quran ini juga menjadi petunjuk, wa busyra, dan kegembiraan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lanjut ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Siapapun yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi secara umum ayat 97 dan 98 menjelaskan salah satu bentuk kejahatan orang-orang Yahudi, bahwa mereka melihat dan memandang Jibril sebagai musuh. Karena Jibril ini menurunkan kenabian dan kitab suci kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Jibril menurunkan beberapa perintah-perintah yang mereka enggak suka. Anda tahu jamaah sekalian, betapa besar dengki orang-orang Yahudi ketika Nabi akhir zaman itu ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari suku Arab, bukan dari suku Israel. Nah, di sini api dengki mereka benar-benar terbakar. Kenapa? Nabi penutup, Nabi akhir zaman, bukan berdarah Israel tapi berdarah Arab. Di sini muncul dengki mereka. Lantas, siapa yang mengangkat Nabi terakhir ini? Tentu saja Allah, tapi melalui Jibril.
Ketika Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hal itu berarti pengangkatan beliau sebagai nabi. Ini alasan pertama kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Jibril adalah musuh kami. Karena dia menurunkan kenabian akhir zaman kepada seseorang yang bukan bersuku Israel, tapi bersuku Arab. Alasan kedua, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Jibril adalah musuh karena Jibril ini yang menurunkan perintah-perintah yang mereka nggak suka. Orang-orang Yahudi nggak suka dengan jihad. Ternyata Jibril menurunkan perintah jihad itu. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan infak. Ternyata Jibril menurunkan perintah berinfak. Nah, ini alasan yang kedua, sehingga orang-orang Yahudi melihat Jibril adalah musuh. Nah, jadi kedua ayat ini membantah kesesatan Yahudi dalam sudut pandang tersebut. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mengkaji kedua ayat ini lebih dalam, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ayat ini memiliki sababun nuzul dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkisah, suatu hari sekelompok Yahudi, ini bukan satu orang, sekelompok orang-orang Yahudi pada suatu hari menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami akan tanyakan 5 pertanyaan dan tidak ada yang mengetahui 5 pertanyaan ini kecuali seorang Nabi. Kalau memang 5 pertanyaan ini bisa kamu jawab dengan baik, berarti kami semua masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanyakan apa yang kalian ingin tanyakan, tetapi berjanjilah kepada aku, kalian akan masuk Islam setelah jawabanku, sebagaimana nenek moyang kalian berjanji kepada Yakub untuk membawa pulang Yusuf. Anda tahu ketika nenek moyang mereka, ini kan Yahudi, Bani Israel, berasal dari anak Nabi Yakub. Mereka berjumlah 12 orang. Sewaktu mereka pergi menggembala, mereka ingin melampiaskan dengki dengan membawa Nabi Yusuf dengan tujuan untuk dimusnahkan. Awalnya Nabi Yakub alaihi salam tidak memberikan Yusuf. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Aku gelisah, ayah sedih kalau kalian bawa Yusuf. Kecuali kalian mau berjanji bahwa kalian akan membawa pulang Nabi Yusuf dalam keadaan selamat. Dan seluruh kakak-kakak Nabi Yusuf berjanji akan membawa pulang Nabi Yusuf dalam keadaan selamat. Maka Nabi bersabda, 5 pertanyaan kalian akan aku jawab, tapi berjanjilah kepada aku seperti perjanjian nenek moyang kalian kepada Yakub bahwa mereka akan membawa pulang Yusuf dalam keadaan selamat. Kalian jangan berjanji kepada saya perjanjian kalian dengan Muhammad. Tapi berjanjilah dengan saya sebagaimana nenek moyang kalian berjanji dengan Yakub.
Kalau kalian siap berjanji seperti itu, 5 pertanyaan kalian saya jawab. Ternyata semua rombongan orang-orang Yahudi tersebut berjanji. Wahai Muhammad, kami berjanji dengan perjanjian nenek moyang kami dengan Yakub bahwa kami akan masuk Islam setelah engkau menjawab 5 pertanyaan tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama adalah Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang ummi. Apakah tandanya Nabi akhir zaman yang ummi itu di dalam kitab suci kami? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Nabi akhir zaman, sosok yang ummi, tanda kenabiannya dalam kitab suci kalian bahwa Nabi tersebut matanya tertidur namun hatinya tetap bangun. Pertanyaan yang keberapa nih? Kalau yang kelima selesai kita. Baik, pertanyaan pertama selesai. Jawaban Nabi kita alaihi salatu wassalam benar. Pertanyaan berikutnya, wahai Muhammad, bagaimana mungkin anak yang lahir bisa mirip dengan ibunya atau bisa mirip dengan ayahnya? Kata Nabi SAW, yaltaqil ma'an, melalui proses hubungan badan maka bertemulah 2 cairan. Cairan laki-laki ma'un abyad ghaliz. Cairan laki-laki berwarna putih dan kental. Dan cairan perempuan berwarna kuning dan cair. Apabila 2 cairan ini bertemu dan ternyata cairan laki-laki lebih dominan, maka lahirlah anak mirip dengan ayahnya. Tapi kalau ternyata cairan perempuan lebih dominan, wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul unnithat. Kalau cairan perempuan lebih dominan daripada cairan laki-laki, maka lahirlah anak yang lebih mirip dengan ibunya. Kata orang-orang Yahudi, jawaban pertanyaan yang kedua juga benar. Pertanyaan yang ketiga, ma harrama Israilu ala nafsih. Coba jelaskan satu jenis makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Dimaksud Israel adalah Yakub alaihissalam. Wahai Muhammad, Israel atau Yakub mengharamkan satu jenis makanan. Dia tidak mau makan makanan tersebut. Apa itu, wahai Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yakub atau Israel yashtaki arqan nisa. Sesungguhnya Nabi Yakub atau Israel, beliau mengalami penyakit irqun nisa atau irqun nisa. Yang dimaksud dengan irqun nisa adalah sakit di bagian punggung, ke pinggang, ke kaki, sehingga sulit bergerak. Itu irqun nisa atau irqun nisa. Saya lihat sebagian penerjemah mengatakan ini semacam asam urat. Penyakit saya banget itu. Ada yang seperti saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yakub atau Israel mengalami penyakit irqun nasa.
Beliau sakit punggung, turun ke pinggang, ke kaki, sampai beliau sulit berjalan. Dan akhirnya Israel ataupun Yakub bersumpah tidak memakan daging onta dan susu onta. Ini pertanyaan ketiga. Apa jenis makanan yang diharamkan Israel atas dirinya? Yaitu daging onta dan susu onta. Padahal daging onta dan susu onta jenis makanan paling disenangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kemudian beliau mengharamkan dua makanan itu atas dirinya. Yang lain silakan, tapi saya tidak mau lagi. Kenapa? Karena mengganggu syaraf-syaraf beliau. Baiklah, ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, akhbirna ma hadzal ra'd. Ini pertanyaan keempat. Wahai Muhammad, tolong beritahu apa suara petir itu? Hujan datang, tiba-tiba suara petir menggelegar, menakutkan. Itu suara petir apa ya Muhammad? Kata Nabi SAW, malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwakkalun bis sahab biyadihi aw fi yadihi mikhraqun min nar yasjuru bihi as-sahab yasuquhu haitsu amarahullah. Kata Nabi SAW, ar-ra'du adalah salah satu malaikat. Apa itu ar-ra'd? Ar-ra'd adalah petir. Kata Nabi kita, ar-ra'd atau petir adalah malakun min malaikatillah, salah satu malaikat Allah. Muwakkalun bis sahab biyadihi aw fi yadihi mikhraq. Dia adalah malaikat awan yang ditugaskan untuk menghalau dan menghimpun awan untuk supaya hujan turun. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ar-ra'd atau malaikat petir itulah yang menghalau awan untuk kemudian turunlah hujan. Jadi petir itu adalah suara malaikat saat menghalau awan. Qalu fama hadha saut? Jadi suara menggelegar yang terdengar dari petir itu suara apa? Qala sautu. Kata Nabi SAW, itu adalah suara dari malaikat saat menghalau. Jadi itu suara malaikat saat menghalau awan. Kalau Anda menghalau kambing, bagaimana Anda menghalau kambing? Menghalau kucing? Ya. Jadi kalau malaikat ar-ra'd saat menghalau awan, beliau menghalau awan dengan suara, dan suara tersebut itulah petir yang terdengar oleh kita. Sudah berapa pertanyaan? 4 pertanyaan. Pertanyaan yang kelima, Muhammad tinggal 1 pertanyaan lagi, jangan sampai tidak benar. Pertanyaan yang satu ini menentukan kami masuk Islam atau tidak. Mereka mengatakan, laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khair fa akhbirna an sahibika. Wahai Muhammad, semua nabi-nabi yang terdahulu selalu didatangi oleh malaikat tertentu untuk membawa perintah-perintah Allah. Sekarang coba jelaskan siapa nama malaikat yang setiap saat membawa perintah dan larangan Allah. Gak ada nabi melainkan bertemu dengan malaikat tersebut. Nah, malaikat yang selalu menjumpai kamu untuk menyampaikan kebenaran, siapa dia? Kata Nabi SAW, Jibril alaihi salam. Kata Nabi, yang datang kepada saya
Setiap saat ada perintah dan larangan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mereka mengatakan Muhammad, Jibril, zalikal ladzi yanzilu bil harbi wal qitali wal adzabu aduna. Kalau malaikat yang setiap saat menjumpaimu membawa kabar-kabar dari Allah adalah Jibril, Jibril itu musuh kami. Dia yang membawa perintah untuk berperang. Dia yang membawa perintah untuk bersedekah. Jadi kalau dialah yang selalu menjumpaimu, berarti yang selalu menjumpaimu adalah musuh kami. Sudah Muhammad, kita nggak jadi beriman. Nah, karena malaikat yang datang kepadamu adalah musuh kami, yaitu Jibril, kami nggak jadi beriman. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa busyra lil mu'minin. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah catatan Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang sababun nuzul ayat 97 dan ayat 98. Baik jemaah sekalian, apa pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam ayat ini? Pelajaran yang pertama jemaah sekalian, Jibril adalah salah satu waliullah. Yang dimaksud dengan waliullah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tentu malaikat-malaikat dicintai oleh Allah. Tentu orang-orang yang saleh dicintai oleh Allah sesuai dengan kadar kesalehan mereka. Dan tentu saja nabi-nabi dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini diriwayatkan dari 3 jalur, salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannati min rijalikum. Maukah kalian aku kabarkan penghuni surga dari kalangan laki-laki? Coba saya dengar, Anda masuk atau tidak? Yang pertama, an-nabiyyu fil jannah. Nabi-nabi di surga. Masuk? Enggak masuk. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syuhada'u fil jannah. Orang-orang yang mati syahid di dalam surga. Enggak masuk juga kan? Nomor 3 adalah as-siddiqu fil jannah. Orang-orang yang siddiq berada di dalam surga. Ini boleh jadi Anda masuk, boleh jadi tidak. Ibnu Qayyim mengatakan siddiq orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu dengan tujuan menghidupkan Islam. Dengan tujuan menghidupkan Islam. Anda lihat bagaimana Abu Bakar menghidupkan Islam dengan siddiq. Abu Bakar menghidupkan Islam dengan membenarkan Islam. Nabi mengatakan, Abu Bakar, saya ini Rasul. Abu Bakar mengatakan, iya saya percaya kamu Rasul. Hiduplah Islam dari sikap seperti itu. Nabi kita kembali Isra Mi'raj. Semua orang enggak percaya. Abu Bakar mengatakan beliau benar. Maka sikap-sikap siddiq, sikap-sikap membenarkan yang diambil oleh Abu Bakar menghidupkan Islam. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan siapapun yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu untuk menghidupkan Islam, maka dia dinamakan dengan siddiq. Ini yang ketiga nih. Yang keempat, warajulun yazuru akhahu fi nahiyatil amsar la yazuruhu illa lillah
Laki-laki keempat masuk surga kata Nabi SAW, seorang laki-laki yang mengunjungi kawannya di tempat yang jauh semata-mata karena Allah. Kemana saya ngunjungin kawan dulu di Jawa Timur? Tujuannya nggak ada tujuan, cuman karena Allah saja. Kalau Anda baru ngunjungin kawan di Cibubur belum masuk. Karena itu belum tempat yang jauh. Apalagi ngunjungin kawan di Harvest, lebih nggak masuk lagi. Pahalanya ada, tapi belum sampai ke level tanda surga. Tanda surga itu kalau sampai Anda menempuh perjalanan yang jauh, hanya untuk mengunjungi seseorang karena Allah. Nah, ini 4. Inilah ahli surga dari kalangan laki-laki. Baik, selanjutnya kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannati min nisaikum. Maukah aku kabarkan penghuni surga dari kalangan wanita? Yang pertama jamaah sekalian, wanita-wanita penghuni surga yang pertama adalah wadud. Seorang wanita yang penuh cinta dan setia kepada suami. Cinta, setia, ini berarti yang selingkuh tidak masuk di sini. Nomor 2, nomor 2 ini rata-rata tak masuk kawan-kawan kita ini. Apa itu? Walud, wanita yang banyak melahirkan. Itu ciri penghuni surga ini. Ini orang kampung yang banyak. Kemarin saya pulang ke Jogja, saya katakan kepada saudara-saudara, ini ibu kita ini punya ibu mertua, ini punya tanda surga. Saya bilang, pertama anaknya banyak. Dan yang kedua, ibu mertua saya hafal Quran dan itu itqan, lancar. Beliau punya anak sebanyak 8. Oh, kalau Midland gak ada yang berani punya anak 8. Di tempat lain juga 2 cukup. Ternyata jamaah sekalian, wanita kedua penghuni surga kata Nabi Walud adalah wanita yang bisa melahirkan anak banyak. Wah, itu ciri itu. Makanya mohon maaf, produksi lagi yang banyak. Anaknya banyak dari satu tapi bukan dari banyak istri. Jadi satu orang istri, saya punya kawan anaknya 24. Istrinya ada 4. Jadi 6 kali 4 ya. Luar biasa 24. Ciri wanita ketiga masuk surga, ini nomor 3 ini berat sekali. Apa itu? Idza ghadibat aw ghadiba minha, kalau dia benci dengan suami, marah dengan suami, atau suami pun marah dengan dia mengatakan hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku ada di dalam tangan. Lam adzuq ghaddan hatta tarda anni. Sekejap saya tidak akan tidur sebelum kamu ridho dengan saya. Ini yang ketiga, berat tidak? Seorang perempuan yang marah kepada suami ataupun suami marah kepada dia, tiba-tiba dia menjumpai suami. Beliau mengatakan, tanganku ada dalam tangan. Maksudnya saya ini dalam tanggung jawabmu, sekejap pun saya tidak akan menikmati tidur sebelum kamu ridho dengan saya. Tidak tidur walau sekejap sebelum kamu ridho kepada saya. Subhanallah. Perempuan dan laki-laki beda sekali. Perempuan lagi marah-marahan bisa tidur mendengkur. Saya pernah menjumpai sepasang suami istri yang mau bercerai. Saya bilang sama suami, kenapa kamu mau bercerai? Kata dia, saya itu sedang marah. Maunya saya itu dia ngejawab. Kalau
Kalau saya lagi marah dia malah tidur mendengkur. Jadi ini kebiasaan. Saya sudah lihat, saya sudah tahulah beberapa perempuan seperti itu. Suami lagi marah dia bisa tidur nyenyak. Nabi SAW bersabda, wanita ketiga masuk surga, seorang wanita apabila dia marah kepada suami ataupun suami marah kepada dia. Saya kira suami istri nggak mungkin nggak ada situasi marah. Kadang-kadang Anda marah, kadang-kadang dia marah. Situasi marah ini bukan sesuatu yang negatif, itu manusiawi kita itu, tapi jangan melampaui batas. Nah, lalu wanita surga itu kata Nabi ketika terjadi situasi saling marah, dia marah, suami marah, dia mengatakan, saya nggak akan tidur sebelum kamu ridha. Kamu ridha dulu baru saya tidur. Oh, kalau ada perempuan seperti ini kata Nabi, ini orang surga. Kira-kira ada nggak tuh? Bukan cuman ada, jangan salah, banyak sekali. Semua yang hadir malam ini insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jamaah sekalian, tujuan agama ini melepaskan manusia dari hawa nafsu. Apa gunanya agama? Kalau ternyata agama ini kalah dengan hawa nafsu. Marah Anda, emosi Anda itu murni hawa nafsu. Lalu agama mengatakan, wahai wanita, kau sedang marah atau kau sedang dimarahi, dekati suamimu. Katakan, aku nggak tidur sebelum kamu ridha. Wanita yang bisa mengambil langkah ini cuma satu, yaitu wanita yang mengalahkan hawa nafsu dengan agama. Adapun wanita yang mengalahkan agama dengan hawa nafsu, ciri surga yang ketiga ini lewat. Sekarang yang pertama, enggak juga. Nomor 2, enggak juga. Yang ketiga enggak juga, mau masuk surga dari mana? Baik jamaah sekalian. Jadi maksud kita jamaah sekalian, semua orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah wali. Tadi kita udah jelaskan, 4 laki-laki, berapa ciri laki-laki tadi? 4. Berapa ciri-ciri perempuan? 3. Ini semua ciri-ciri wali. Dan tentu masih ada ciri-ciri lain. Jibril alaihi salam salah satu waliullah. Ketika orang-orang Yahudi berkesimpulan memusuhi Jibril, maka pada ayat 98 Allah mengatakan, fa innallaha aduwwul lil kafir. Kalau kalian memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, memusuhi para nabi, maka aku, Allah, kata Allah, adalah musuh kalian juga. Nah, ini coba Anda renungkan betapa dekatnya Allah dengan para waliullah. Siapa yang memusuhi waliullah, akulah musuhnya. Siapa yang memusuhi waliullah, dia berarti memusuhi aku juga. Kalian orang-orang Yahudi memusuhi Jibril, dan Jibril dengan aku ada hubungan wali. Allahu Akbar. Anak dengan ayah, hubungannya hubungan apa? Hubungan wali bukan? Anda wali murid nggak? Ya. Karena dalam hubungan manusiawi kita, hubungan paling dekat, paling kuat adalah hubungan wali. Nah, hubungan antara Allah dengan hamba, hubungan terdekat juga dinamakan dengan hubungan wali. Maka di antara nama Allah adalah Al-Wali. Dan di antara nama Allah adalah Al-Maula. Karena Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah adalah wali para nabi. Allah adalah wali para malaikat. Lalu Allah berfirman dalam ayat ini, siapa yang menjadi musuh bagi waliullah, maka akulah yang menjadi musuhnya yang sesungguhnya. Kalian memusuhi Jibril wahai Yahudi, artinya kalian memusuhi saya.
Kalian orang-orang munafik memusuhi para ulama, para dai-dai dengan tuduhan-tuduhan untuk mematikan karakter. Kalian memusuhi aku, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajaran pertama, siapa yang memusuhi waliullah berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dalam kedua ayat, siapa yang memusuhi orang-orang yang benar-benar dicintai Allah, hukumnya kafir. Misal seseorang mengatakan Jibril musuh saya, Yahudi. Misal seseorang mengatakan Muhammad musuh saya, waliyadzubillah, kafir. Karena wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah salah satu kekufuran. Cuman mohon maaf, ayat ini jangan dispesifikkan kepada selain Nabi. Misalnya Anda katakan, siapa yang memusuhi Ustadz Fulan berarti dia kafir. Oh, jangan dispesifikkan dengan menyebutkan nama untuk selain Nabi. Kenapa? Karena boleh jadi ada yang memusuhi Ustadz Firanda bukan dalam kapasitasnya sebagai pembawa kebenaran, tapi mungkin ada kemanusiaan beliau yang jadi persoalan. Mungkin ada hubungan bisnis yang jadi mungkin. Maka siapa yang memusuhi waliullah adalah kekufuran? Iya, secara umum. Jangan spesifikkan dengan nama tertentu. Karena kalau dihubungkan dengan nama tertentu, bisa jadi permusuhan itu bukan karena dia waliullah, tapi karena ada hubungan manusiawi. Pelajaran berikutnya dalam kedua ayat, bahwa daya ingat Nabi kita terhadap Al-Quran, hafalan beliau terhadap Al-Quran, hafalan yang sangat kokoh, nggak terganggu sama sekali. Manusia-manusia sekarang usia 40 tahun, hafalan sudah mulai amburadul. Hafalan Nabi kita terhadap Al-Quran, apakah terganggu setelah beliau 40, setelah beliau tua, setelah beliau jelang meninggal? Hafalan Nabi kita terhadap Al-Quran sedikit pun tidak terganggu. Mana dalilnya? Dalam ayat Allah berfirman, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Sesungguhnya melalui Jibril Allah turunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Jadi Al-Quran itu ada dalam hatimu. Dalam hatimu menunjukkan betapa Al-Quran ini kokoh dalam hati Rasulullah SAW. Dan orang mengingat dengan apa? Orang mengingat dengan hati. Orang berpikir dengan hati. Otak ini menggerakkan tubuh kita, tapi berpikir itu dengan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi untuk melihat orang-orang yang dihancurkan Allah? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga mereka memiliki qulub ya'qilun yang membuat mereka berpikir. Jadi ini otak kita berhubungan dengan sel, berhubungan dengan gerak, dia menggerakkan tangan, dia menggerakkan mata, dia menggerakkan telinga, itu otak itu. Tapi manusia berpikir dengan, bukan dengan otak, tetapi berpikir dengan qulub, dengan hati. Maka dengan hati kita berpikir, buktinya ayat yang saya bacakan, dan dengan hati pula kita mengingat. Nah, ketika Allah dalam ayat berfirman, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ, sesungguhnya Allah melalui Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Al-Quran ada dalam hatimu. Hal ini menunjukkan hafalan Rasulullah terhadap Al-Quran sedikit pun tidak terganggu sampai beliau. Udah masuk waktu belum? Belum. Pelajaran berikutnya dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang 97, Allah sebutkan beberapa fungsi Al-Quran. Pertama, musaddiqul lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Kitab sebelumnya berbicara tentang Tuhan yang bernama Allah, Al-Quran membicara tentang Tuhan bernama Allah. Kitab sebelumnya berbicara bahwa Allah memiliki sifat A, B, dan C. Al-Quran berbicara bahwa Allah itu memiliki sifat A, B, dan C. Kitab sebelumnya berbicara tentang Ibrahim, tentang Yakub, Musa, Isa, Adam, Nuh. Ternyata Al-Quran membicarakan hal yang sama juga. Jadi kalau kalian menerima Taurat, mestinya kalian menerima Al-Quran juga. Nabi-nabi yang dibicarakan Taurat, itu pula nabi-nabi yang dibicarakan oleh Al-Quran. Allah yang dibicarakan Taurat, Allah pula yang dibicarakan oleh Al-Quran. Surga neraka yang dibicarakan Taurat, surga neraka itu pula yang dibicarakan oleh Al-Quran. Jadi kalian menerima Taurat, mestinya kalian bisa menerima Al-Quran. Tetapi tentu ada perbedaan. Perbedaan itu hanya dalam hal syariat, bukan dalam hal akidah. Tentang syariat haji, syariat salat, syariat yang lain-lain. Adapun dalam soal akidah, dan itulah prinsip setiap agama, nggak berbeda. Ini fungsi Al-Quran pertama. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran yang kedua, hudan wa busyra. Petunjuk dan kegembiraan. Petunjuk dan kegembiraan, tapi bukan bagi setiap orang. Lil mu'minin, hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini coba Anda renungi. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk lil mu'minin, bagi orang beriman. Kalau memang nggak beriman, Al-Quran ini nggak akan jadi petunjuk. Contoh, Al-Quran mengatakan jangan makan riba. Kalau Anda orang yang beriman, iya, Anda akan jadikan itu petunjuk. Contoh, Al-Quran mengatakan maafkan saja orang yang bersalah. Kalau Anda orang yang beriman, Anda akan jadikan itu petunjuk. Perintah dan larangan Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Tapi bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau Anda mau tahu kadar keimanan Anda, lihat seberapa besar Al-Quran ini menjadi petunjuk Anda. Kalau ternyata sangat minim Al-Quran menjadi petunjuk bagi Anda, ini mencerminkan betapa rendah nilai keimanan Anda. Ya, kita kumandangkan azan. Insyaallah nanti ada beberapa hal lagi. Pelajaran berikutnya dalam ayat ini, pada ayat 97 tadi, busyra. Al-Quran ini adalah kegembiraan bagi orang-orang beriman. Kapan Al-Quran dinamakan kegembiraan bagi orang-orang beriman? Jawabannya adalah apabila orang beriman, karena orang-orang yang beriman mengambil manfaat dari Al-Quran. Adapun orang-orang yang mereka memiliki Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, mereka tidak dinamakan orang yang gembira dengan Al-Quran. Jadi saya ulangi, orang-orang yang gembira dengan Al-Quran adalah mereka yang mengambil manfaat dari dalam. Apa saja manfaat-manfaat yang diberikan oleh Al-Quran? Pertama adalah manfaat tilawah. Satu hurufnya adalah 10 pahala. Manfaat kedua adalah manfaat tadabbur, yaitu merenungi. Dan Masya Allah jamaah sekalian, merenungi Al-Quran benar-benar menghidupkan hati. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Kalau Al-Quran ini tidak menjadi tadabbur dan renungan, hati akan
ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ini manfaat kedua, bertadabbur dengan Al-Quran. Dan saya entah bagaimana menggambarkan betapa luar biasanya manfaat dari tadabbur tersebut. Dengan tadabbur itulah kita lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan tadabbur itulah kita lebih memahami kehidupan ini. Jadi kalau Al-Quran cuma dibaca dan tidak ada tadabbur, Anda nggak banyak paham. Oleh sebab itu, ada orang yang hafal Al-Quran tapi nggak paham. Dan ada orang yang paham dan hafalannya tidak full 30 juz. Pertanyaan, antara yang hafal 30 juz namun tidak paham, dan orang yang paham walaupun tidak hafal 30 juz. Dari dua macam ini, mana yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain? Tentu orang-orang yang faham lebih banyak memberi manfaat daripada orang yang sekedar hafal. Ini tidak merendahkan penghafal Quran. Tapi hafalan Al-Quran ini pintu untuk memasuki satu ruangan yang lebih dalam lagi dalam Al-Quran, yaitu ruangan tadabbur. Manfaat berikutnya dari Al-Quran adalah ilmu. Dengan kita lakukan tadabbur, kita dapatkan ilmu. Dan Anda tahu apa itu ilmu? Dengan ilmu ini Anda nggak pernah salah. Nggak pernah salah ngomong, nggak pernah salah jalan, nggak pernah salah memilih. Orang-orang yang salah bicara, salah ngambil kesimpulan, salah ngambil keputusan. Semua orang-orang yang salah karena tidak ada ilmu. Dan gudangnya ilmu ada dalam Al-Quran. Baik. Sangat banyak manfaat dari Al-Quran. Cuma kita ingin sampaikan, siapa yang bergembira dengan Al-Quran, jawabannya adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari dalam. Seberapa besar Anda ambil manfaat dari Al-Quran, sebesar itu Anda bergembira dengan Al-Quran. Pelajaran yang terakhir, tadi Allah berfirman, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Sesungguhnya Jibril melalui perintah Allah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Ulama-ulama kita mengatakan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk hati manusia sehingga hati itu menjadi baik dengan Al-Quran. Jadi letakkan Al-Quran, jadikan Al-Quran di dalam hati Anda agar hati Anda semakin baik dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu nggak ada di hati kita, hati ini nggak akan semakin baik. Penyakitnya nggak semakin sembuh, kotorannya nggak semakin bersih, gelisahnya nggak semakin hilang, sedihnya nggak semakin pergi. Semua sampah-sampah hati nggak akan bersih kalau Al-Quran tidak ada di dalam. Nah, kembali lagi, bagaimana meletakkan Al-Quran dalam hati? Melalui keimanan, melalui tadabbur, melalui ilmu. Maka alhamdulillah malam Sabtu per 2 minggu kita ada kajian tafsir. Sebagai salah satu upaya bagaimana tadabbur Al-Quran dan meletakkannya dalam hati. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah penafsiran dan pelajaran pada ayat 97-98 dalam surat Al-Baqarah. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Baik. Tampaknya tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.